ini menjadi salah satu sumber protein bagi tubuh kita yang bisa kita dapat melalui makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Lalu, soy ini bisa kita konsumsi secara langsung maupun kita olah kembali menjadi beberapa produk seperti susu kedelai, tahu, soy curd, maupun nata de soya. Kandungan tertinggi dalam soy ini tentunya adalah protein atau yang biasa disebut soy protein. Nah, soy protein ini sangat berfungsi bagi kalian yang ingin diet karena soy protein ini dapat menggantikan peran dari protein hewani. Lalu soy protein ini juga akan berfungsi bagi orang yang mengidap kelebihan lemak dalam darah atau hiperlipidemia dan juga bagi orang yang dimana pankreasnya itu memproduksi insulin berlebih atau hipersulinemia. Lalu ini soy juga sangat berfungsi bagi kalian diabetik atau non-diabetic person karena dapat mengontrol berat badan kalian dan gula darah kalian. Telur juga dapat menjadi salah satu sumber protein bagi tubuh kalian. Di bagian tubuh telur terdapat banyak protein. Salah satunya adalah ovalbumin, ovotransferin, ovomucoid, ovoglobulin, dan ovomucin. Sedangkan di bagian kuning telur terdapat dua protein yaitu ovovitalin dan ovolitalin. Ovalbumin ini sendiri adalah salah satu protein yang terdapat di bagian putih telur. Fungsinya sebagai cadangan protein untuk metabolisme tubuh kalian. Sedangkan ovotransferin atau juga dikenal sebagai konalbumin adalah glikoprotein bagi si putih telur sendiri. Nah, glikoprotein ini adalah protein yang mempunyai gula di ikatan mereka. Fungsinya yaitu dapat memperbaiki imun, sistem reproduksi, dan pencernaan kalian. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang susu. Ada susu hewan dan juga ada susu nabati. Untuk contoh susu hewan yaitu adalah susu sapi, kambing, dan domba. Untuk susu nabati contohnya susu almond, susu gandum, dan susu kedelai. Yang paling sering digunakan itu adalah susu sapi. Dalam susu sapi itu terdapat 20% protein whey, yang mana protein whey itu mengandung substansi penting yaitu beta lactoglobulin, alpha lactalbumin, blood serum albumin, dan immunoglobulin. Protein merangsang proses pertumbuhan otot lebih dari kasein. Dalam susu juga terdapat 80% kasein, yang dimana kasein mengandung asam amino yang dibutuhkan untuk mamalia muda bertumbuh karena terdapat prolin yang tinggi. Kasein terdapat di dalam kasein kalsium yang kompleksnya itu kalsium fosfat, lalu terdapat dalam bentuk partikel kompleks yaitu misel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi protein. Fungsi protein yang pertama adalah sebagai zat pengangkut atau transport. Protein ini akan membawa zat-zat melewati membran-membran dalam tubuh. Protein ini juga bisa membawa zat molekul atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh keluar dan masuk sel atau membran dalam tubuh. Contoh dari protein ini adalah hemoglobin, albumin, dan yang lainnya. Hemoglobin adalah suatu metaloprotein atau protein yang mengandung besi yang terbentuk dari globin, 4 gugus heme, atom besi, dan yang lainnya. Fungsi utama dari hemoglobin sendiri adalah untuk mengangkut oksigen dari paru-paru menuju ke bagian tubuh yang membutuhkannya. Selain untuk membawa oksigen, dia juga membawa oksida nitrat dan karbon dioksida. Selanjutnya adalah sebagai storage atau penyimpanan. Protein ini menyimpan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, juga menyimpan cadangan makanan. Tubuh akan mengeluarkan zat tersebut apabila diperlukan. Contoh dari storage protein adalah ferritin, albumin, whey protein, kasein, dan yang lainnya. Albumin adalah suatu jenis protein yang larut dalam air, larut dalam larutan garam, juga terkoagulasi apabila terkena panas. Nah, albumin diproduksi oleh liver, tetapi juga dapat diperoleh dari konsumsi sehari-hari seperti telur ataupun ikan. Fungsi albumin sendiri untuk menjaga tekanan osmosis dalam darah. Ketika tubuh kekurangan albumin, maka akan ada gangguan metabolisme tubuh. Tetapi ketika albumin dalam tubuh berlebih, maka akan disimpan sebagai massa otot oleh tubuh dan akan dikeluarkan ketika albumin dibutuhkan. Enzim adalah protein yang dilipat kemudian menjadi bagian yang rumit. Fungsi dari enzim itu sebagai katalis reaksi kimia. Tapi ternyata tidak seluruh reaksi kimia bisa dipercepat oleh enzim, karena enzim merupakan katalis yang sangat selektif.
Nah, contoh dari enzim itu ada tripsin. Tripsin itu enzim yang membantu kita untuk mencerna protein. Nah, tripsin itu diproduksi oleh pankreas dalam bentuk tidak aktif atau disebut tripsinogen. Nah, si tripsin itu bisa aktif dengan cara si tripsinogen masuk melalui saluran empedu, kemudian dikonversi menjadi tripsin aktif. Gimana sih cara kerja dari enzim? Nah, enzim itu memiliki situs aktif, kemudian si substrat itu mengikat ke situs aktif itu. Substrat sendiri itu molekul yang bekerja dengan enzim. Nah, setelah substrat mengikat, kemudian diubah menjadi produk. Si produk meninggalkan situs aktif, kemudian enzim siap untuk dilampirkan ke substrat baru dan diulangi prosesnya. Protein dapat berperan sebagai antibodi. Antibodi atau imunoglobulin adalah protein yang dibentuk oleh sistem imunitas tubuh sebagai respon atas kehadiran benda asing yang disebut antigen. Antigen dapat berupa bakteri, virus, jamur, racun, dan sebagainya. Antibodi diproduksi oleh sel B dan setiap antibodi dibuat untuk melawan satu antigen dan memiliki reseptor khusus yang hanya dapat berikatan dengan antigen tersebut atau disebut sebagai antibodi spesifik. Bentuk dari antibodi itu sendiri adalah seperti huruf Y yang fleksibel, terdiri dari dua rantai polipeptida ringan dan dua rantai polipeptida berat yang dihubungkan dengan ikatan disulfida. Nah, bagaimana cara kerja antibodi di dalam tubuh? Jadi, ketika antigen mencoba memasuki tubuh, sistem kekebalan tubuh akan terpicu. Antigen akan bertemu dengan sel B, yaitu sel yang bertanggung jawab dalam memproduksi antibodi. Setelah antibodi diproduksi oleh sel B, antibodi akan menempel pada antigen untuk menandai antigen agar dapat diserang kembali pada serangan selanjutnya. Setelah itu, sel yang bernama sel T akan menyerang antigen yang ditandai oleh antibodi. Setelah itu, sel fagosit, yaitu sel yang bertugas membersihkan dan memakan sisa infeksi. Nah, itu merupakan salah satu cara bagaimana antibodi melawan antigen. Antibodi juga dapat melawan antigen dengan cara menginaktivasi atau mengubah struktur kimia antigen sehingga menjadi berbahaya dan sehingga dapat dikeluarkan oleh tubuh. Ya, selanjutnya protein berperan sebagai zat pembangun. Kenapa begitu? Karena sebagian besar tubuh makhluk hidup mengandung protein. Contohnya tulang, gigi, kulit, rambut, darah, dan juga berbagai senyawa kimia yang ada di dalam tubuh manusia seperti hormon dan enzim. Kita ambil contoh yaitu kolagen. Protein dalam kolagen ini paling banyak terkandung pada kulit dan tulang. Kolagen sendiri mempunyai struktur yang mengandung 3 asam amino yaitu pirolin, hidroksipirolin, dan glisin yang mereka berikatan membentuk heliks dan kumpulan heliks tersebut membentuk protein fibrin. Dan perlu diingat bahwa bentuk fibrin ini biasanya tidak larut dalam air, maka dari itu kulit ketika terkena air tidak ikut terlarut. Ya, terakhir, protein berperan di dalam hormon. Hormon sendiri berfungsi sebagai penyampai informasi bagi organ yang berperan di dalam sistem metabolisme. Contohnya insulin. Insulin yang diproduksi oleh pankreas berfungsi sebagai pengubah glukosa menjadi energi bagi tubuh. Insulin memiliki struktur terdiri dari 2 rantai. Rantai A yang terdiri dari 21 asam amino, rantai B yang terdiri dari 30 asam amino, dan masing-masing dihubungkan oleh ikatan disulfid. Insulin akan bekerja ketika glukosa masuk ke dalam aliran darah. Dan insulin yang diproduksi pankreas akan bergerak ke sel dan memberi perintah agar glukosa diserap oleh sel, sehingga sel dapat mengubah glukosa menjadi energi bagi tubuh.